hambamu Grace Lumempo yang akan melayani Tuhan, yaitu tubuh Tuhan, ialah jiwa-jiwa kami orang-orang percaya, orang-orang yang ditebus Tuhan. Mari Tuhan urapi dan pakailah hambamu. Biarlah hikmat akal budi Roh Kudus berkarya di dalam penyampaian firman Allah, sehingga kami pun beroleh kesukaan, beroleh kekuatan baru, dan berkemenangan menerima segala penggenapan janji Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus Bapakku, Allah kami di sorga, kami mengucap syukur, kami terima firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada host. Amin. Terima kasih kepada hambanya Pak Wilson Pangkai atas doanya dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Saya persilakan Ibu Gembala Grace Lumempo yang menyampaikan firman Tuhan. Ada Ibu Grace? Ya, saya persilakan. Puji Tuhan, Tuhan baik. Selamat kita ketemu lagi. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita semua mengetahui bahwa firman Allah adalah Allah sendiri, dan Tuhan inginkan supaya firman Allah itu ada di kita dalam hati bersama Roh Kudus. Kita tahu bahwa kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Saya terdorong oleh Tuhan untuk menyampaikan beberapa ayat. Yang pertama kita mau lihat di dalam pertama Korintus pasal 14 ayat 1. Dan saya beri perikop ayat ini dari hal kekayaan yang Allah janjikan, baik rohani, jasmani, dan materi. Dan ini kita akan baca bersama 2, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Terima kasih, puji Tuhan. Ayat ini bukan hanya diuntukkan kepada beberapa orang atau seperti Ibu Evangelis Ong Ling Ling yang sudah menubuatin kita, disertai dengan hikmat pewahyuan penglihatan. Babak pertama, nanti sebentar paling akan dilanjutkan lagi. Tapi ayat ini diuntukkan untuk semua orang yang harus mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya, karena Yesus ada di surga, dan untuk itu melalui Yesus Kristus Roh Kudus diutus ke dunia ini untuk memakai orang-orang yang taat, setia, tekun mencari hadirat-Nya. Kita akan mencari tahu apa maksud Tuhan dalam ayat ini. Sebab ayat ini bukan hanya asal kita baca dan kita tahu begitu, tapi ini harus menjadi firman gaya hidup. Kenapa demikian? Banyak orang lebih mencari Tuhan untuk kesehatan tubuh, untuk pekerjaan supaya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Ya itu memang perlu supaya ada simpanan uang yang berlimpah, atau ingin diberkati supaya bisa membagi kasih kepada yang susah. Banyak hal yang Tuhan percayakan pada kita tentang hal-hal seperti yang saya sebut ini. Tapi banyak orang juga tidak mau tahu dengan ayat ini dari hal pekerjaan roh di dalam hidupnya. Nah, sekarang kita lihat hidup kita, untuk apa kita hidup di dunia ini, dan untuk apa Tuhan buat kita ada di Grace Ministry Zoom. Untuk apa?
Kita bisa tanya per pribadi kepada Tuhan, dan Tuhan bisa menjawab langsung itu, baik lewat pikiran kita maupun di hati. Nah, ayat ini merupakan anjuran dari seorang rasul yang bernama Paulus, bukan hanya kepada jemaat yang ada di Korintus sebenarnya, tapi ini adalah untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan, khusus kita juga yang ada di Zoom ini. Ayo, Tuhan tidak mau kita hanya menimba, menyimak, mendengar, tapi tidak mengerti tujuan Tuhan apa di dalam hidup kita. Sebabnya Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, kejarlah kasih itu. Ya, kasih yang Tuhan untukkan untuk kita kejar ialah kehendak Yesus. Sesuai dengan teladan Yesus. Dan kasih yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dialah teladan kita. Dia panutan kita. Dialah yang kita sembah, puji, tinggikan, dan muliakan. Ada juga banyak orang berpedoman pada ayat-ayat lain yang salah tafsir. Contoh di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan. Boleh ditayangkan. Sementara saya akan jabarkan ayat pertama atau 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kita kaitkan dulu dengan ayat ini. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir dan bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Perhatikan ayat ini. Ayat ini berbicara dari hal sesudah Yesus datang kembali. Bukan sekarang ini. Yesus masih ada di surga. Dia masih menunggu pemulihan segala sesuatu terjadi di muka bumi ini. Sehingga Paulus menyinggung dari hal segala lutut di Filipi akan bertekuk lutut menyembah Tuhan. Dan segala lidah akan mengaku Yesus, Tuhan Juru Selamat maupun Tuhan dan Raja bagi kita. Ayat ini kan digenapi di saat nanti Yesus datang. Tapi selagi Yesus belum datang, kita harus pedulikan ayat yang sudah kita baca pertama, pasal 14 ayat 1. Kejar kasih itu. Kejar apa maunya Tuhan. Kejar apa yang Yesus inginkan. Kejar sesuai dengan yang Yesus perbuat. Dan saya percaya kita yang ada di Grace Ministry Zoom ini telah mengejar dan telah mendapatkannya. Bisa kita katakan amin bagi Tuhan. Setelah kita mengejar dan mendapatkannya, saudaraku, dan usahakanlah. Usaha, jangan diam, jangan tegang, jangan stres, atau jangan bimbang, jangan khawatir. Justru sedangkan yang sakit pun berkata sembuh, terjadi kesembuhan. Sekalipun memang Tuhan bisa izinkan ada cobaan, terjadi seperti evangelis Ibu Ong Ling Ling sempat jatuh. Tapi setan tidak mampu menghancurkannya karena dia adalah milik Kristus. Beliau sudah diurapi oleh Roh Kudus. Dan ia memperkaya iman orang-orang yang ada di Zoom ini sampai banyak yang mendengar suara Tuhan lewat firman yang ia sampaikan maupun melalui karunia roh, melalui nubuat dan penglihatan. Apakah kita hanya sebatas menerima, mendengar seperti ini dan kita tidak mau lebih mengejar kasih yang Tuhan tentukan untuk kita berpribadi dan kebersamaan? Dengan demikian di ayat ini, ketika kita memperoleh karunia-karunia roh dan terutama karunia untuk bernubuat, tidak sulit dan tidak susah. Tidak bisa membuat kita takut ataupun kita tidak mau di dalamnya, ya. Saya tahu semua nanti akan dipakai Tuhan di sini biar dunia ini akan geger.
Indonesia akan gempar dengan pribadi Yesus Kristus lewat urapan rohnya, firman dan rohnya yang ada di jiwa kita, bahkan yang kita gaya hidupkan. Kita tidak bisa meniru dari yang lain, tetapi kita meniru dari apa yang Yesus perbuat, itu yang lebih baik. Ketika kita berusaha mengejar kasih dan kita bisa berusaha untuk menerima karunia-karunia roh, dan terutama kita bernubuat, itu tidak salah. Orang yang bernubuat adalah orang yang kuat imannya. Itu karunia Tuhan. Biasanya kita lemah, tidak berdaya. Bahkan kalau tidak ada yang memberitakan, mungkin kita tidak tahu. Atau tidak ada panggilan khusus dari Tuhan, mungkin juga saya tidak jadi hamba Tuhan. Sebabnya saya tahu bahwa Tuhan itu begitu baik bagi kita. Oh, apa yang kita perlukan, dia bisa tolong. Dan saya ingat, waktu Pak Wilson sakit. Memang saya lihat dia tidak berdaya. Tapi hebatnya Tuhan menggerakkan hamba-hamba Tuhan dan juga semua orang yang tahu Pak Wilson sakit. Sehingga ada berapa puluh orang berdoa. Dan kemudian Tuhan gerakan untuk bikin perjamuan kudus. Alhasilnya kan Pak Wilson sudah pulih. Ya, dengan adanya itu dia semakin setia pada Tuhan. Tidak akan overdosis atau menjadi sombong, menjadi menghakimi orang dan segala macam. Tapi dia lebih sadar bahwa kalau bukan Tuhan, hidupnya tidak berarti. Saya juga begitu, saya pernah diproses Tuhan yang sakit. Aduh, kalau saya mau cerita panjang, nanti tidak ada waktu loh. Nanti kapan-kapan kalau Tuhan izinkan, saya bisa datang dan saya akan bersaksi panjang lebar. Saudara, sakit ini memang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Dan memang saya tidak mau disembuhkan oleh manusia. Saya mau praktek iman. Di saat orang mengecewakan bahwa saya akan dead. Tapi ini waktu di sekolah Alkitab. Lama sudah. Jaraknya sudah cukup lama, puluhan tahun. Tapi saya bilang, Tuhan jangan kecewakan orang tua saya. Saya tahu saya datang sehat. Kenapa ini saya diproses sedemikian. Tapi saya mengucap syukur. Alhasilnya dari direktur dan ibu direktur suruh saya masuk rumah sakit. Bukan saya anti dokter, banyak keluarga saya jadi dokter spesial, ada juga dokter umum di Jakarta, ada berapa di Manado ini juga ada banyak saudaraku. Tapi saya praktek dokter di atas segala dokter dan terjadi pertolongan Tuhan. Di saat orang sudah ngomong, memperdengarkan suaranya untuk sepertinya, ya mereka kecewa lihat keadaan saya yang memang sudah tidak bisa hidup. Ada yang bilang, di mana pekuburan yang terbaik di Majalengka? Tapi saya tetap connect dengan Tuhan dan saya berkata, Tuhan, jangan biarkan saya mau jadi saksimu. Saya bukan pelarian jadi hamba Tuhan. Orang tua saya melarang saya untuk jangan sekolah Alkitab. Mereka tidak mau saya jadi babuk praktek. Tapi saya dibuktikan Tuhan panggilan. Alhasilnya, saya datang ke sekolah Alkitab untuk menjadi garam, jadi terang di sana. Di saat orang riuh reda dengan segala jenis, susah ditertibkan keinginan dagingnya. Tapi saya tetap melihat pada Tuhan dan saya bisa betah. Kalau tidak, saudara-saudaraku, mau jadi apa hidup saya ini? Banyak kesaksian sebenarnya dan hasilnya mujizat terjadi. Karena saya memang bilang, Tuhan, saya ada di sini karena Tuhan. Kalau saya negatif, guna apa saya datang di sini? Dan orang tua saya melarang saya jadi hamba Tuhan. Mereka suka saya jadi bidan, ada yang suka saya jadi guru. Tapi saya mau jadi hamba Tuhan, saya bilang. Nah, ini panggilan yang begitu mulia yang saya hormati. Saya hargai Tuhan kita Yesus Kristus yang memanggil saya dan saudara untuk cinta Dia dan mengasihi Dia serta melayani Dia dengan sukacita. Di saat kita khawatir, di saat kita kecewa, atau kita bimbang, kita ragu, kita getir, kita cemas, dan lain-lain yang negatif, itu berupa eksternal. Bagian luar kita. Tapi asal kuat di dalam kita, ada firman dan Roh Kudus, apatah lagi kita sudah memegang Yesus yang kita kejar selama ini dan kita pegang. Dan ternyata saudara kita berusaha, artinya tidak diam, tidak pasif, tidak hanya lihat jadi penonton atau pendengar, tapi berusaha, saudara-saudaraku, dirimu memperoleh karunia-karunia roh.
Ya, karunia-karunia roh. Secara manusia, keinginan daging suka berontak. Di pelayanan saya ada beberapa yang berontak. Kenapa? Karena dia mengadakan restorasi. Roh Kudus mengadakan penyucian. Yang sombong ditaklukkan, ditunjukkan. Seperti pohon yang menjulang tinggi tidak berbuah. Tuhan ingin restorasi, bikin bersih. Supaya bisa mengeluarkan buah. Ada yang suka, ada yang tidak mau. Dan mereka menyalahkan. Tapi saya senyum dan saya berkata, kalian menolak pengajaran. Dengan hati yang tulus kita sampaikan. Dengan hati yang suci menurut panggilan Tuhan. Sekalipun kita manusia berdosa, tetapi kita tahu Tuhan kita kudus. Dan kita ada di pihaknya. Mereka menolak pengajaran. Berkat mereka datang kepada yang memberitakan. Jangan takut Ibu Ong Ling Ling. Beritakan saja asal dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, jangan. Yang dari Tuhan sampaikan. Apa nubuat, penglihatan, apa pengajaran firman yang tertulis kita sampaikan seperti khotbah-khotbah itu. Saya terlalu yakin Tuhan bela orang benar yang memperkatakan firman-Nya daripada kita menceritakan kekurangan orang, daripada kita mencari tahu kekurangan orang, menjelekkan, menghina, mencaci dan segala macam. Itu bukan dari Tuhan. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita sedang berusaha dan telah berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, itu adalah harta rohani dari surga. Jangan bilang harta lahiriah. Harta lahiriah kalau kita sehat, kita bisa mencari, apalagi kita banyak kebisaan atau multitalenta. Banyak yang sampai punya harta yang bergelimbangan. Banyak, saudaraku. Tapi itu tidak bisa dibanggakan. Itu juga bukan kesuksesan secara rohani. Itu cuma sementara untuk bisa dinikmati kalau kita masih hidup, selagi kita masih ada di dunia ini. Tapi kalau sudah, harta yang berlimpah itu akan dinikmati oleh orang lain. Ya memang begitu hukumnya. Namun harta rohani ini adalah milik dari Tuhan untuk kita dan kita untuk Tuhan. Banyak jiwa yang kita bisa raih dimenangkan untuk Tuhan. Maka upah kita besar di surga. Itu janji Tuhan yang sudah kita banyak tahu dari ayat-ayat firman Tuhan. Dan setelah kita memperoleh karunia-karunia roh dan terutama kita bernubuat, tidak rugi. Ibu Ong Ling Ling bisa 8 jam duduk sampai jatuh, pernah seleok tulang belakang, dan sekarang sudah, ya saya yakin pulih benar. Pulih benar, karena waktu Ibu menyampaikan nubuat, penglihatan, dalam keadaan tidur, saya nangis. Sepertinya enggak sip, ya. Saya bilang, Tuhan buat hambamu tegak berdiri. Pulihkan tulangnya yang ya ada kerusakan sedikit. Dan saya tahu dokter di atas segala dokter telah merawatnya. Dan bagi saudara-saudara yang ada di Zoom ini, kalau ada yang sakit, jangan malu-malu. Minta pertolongan Tuhan lewat teman-teman seiman. Yang merasa telah kuat imannya, bukan untuk dirinya lagi. Tapi semuanya dari Tuhan. Karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Berdosa orang-orang yang kuat imannya tidak mempedulikan orang yang lemah. Kalau kita baca di 1 Korintus 15 itu ayat pertama. Orang yang kuat harus mempedulikan orang yang lemah. Dan kenapa orang yang kuat Tuhan buat kuat? Supaya dia dipakai Tuhan untuk membuat orang yang lemah, termasuk orang yang belum selamat diselamatkan. Jadi ada kesaksian Tuhan dalam hidup kita dan kita perkatakan firman. Senang sekali kita bisa memperkatakan firman dan ada perbendaharaan yang luar biasa. Firman di hati dan membuat kita tidak susah, tidak sedih. Kemudian kita perkatakan menghibur orang-orang yang susah, menghibur orang-orang yang lemah, dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam peperangan Tuhan beri kemenangan. Oh, segala macam masalah Tuhan sanggup selesaikan asal kita bersama Tuhan. Dan kita tidak boleh mencuri kemuliaan Allah. Lantas yang dipakai Tuhan ingin disembah-sembah oleh orang. Woi, jangan. Saya mengajak orang untuk menyembah Tuhan. Banyak orang memuja, tetapi saya bilang, aduh, ini kemuliaan Tuhan. Dan kita kembalikan kemuliaan pada Tuhan. Tidak ada yang lebih di antara kita. Kita sama di hadapan Tuhan. Tapi karena Tuhan memanggil dan memilih dan Dia menetapkan, kita terima itu dengan sukacita dan kita kembangkan. Demi hormat kemuliaan nama Tuhan.
Setelah demikian, saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita sudah berusaha dan kita memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Semakin kita menyalurkan nubuat, penglihatan yang Tuhan berikan, semakin lebih kuat iman kita. Tapi bila mana kita pendam, kita pakai sendiri, aduh, kita akan ditegur Tuhan lewat masalah-masalah. Namun kita juga tidak akan jatuh karena ada firman Allah berkata di Yakobus, apabila kita jatuh dalam pencobaan, kita sifatkan itu sebagai kesukaan saja. Jadi Tuhan mau supaya kita penuh sukacita. Saya melihat sebuah ayat di Mazmur 37 berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan bertindak untuk mengaruniakan semua yang menjadi keinginan hati kita. Ya, Mazmur 37 ayat 4. Coba lihat di situ. Dan bergembiralah. Jadi Tuhan mau orang-orang yang mencari Dia itu, sekalipun ada pergumulan pelik, masalah-masalah yang berat, sukar dibatasi atau sukar diselesaikan. Sekarang ini, saudaraku, Tuhan mau supaya kita bergembira karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita tidak bergembira, kita minta apapun, Tuhan bilang, ya, kamu sedih-sedih, aku tidak mau dengan kesedihan. Kamu khawatir-khawatir, kenapa aku mau tolong kamu, kira-kira begitu. Tapi Tuhan memang baik, saudaraku. Kasih karunia-Nya menyelamatkan semua manusia. Tapi manusia yang bagaimana dulu, jangan cuma lihat satu ayat itu. Kita lihat juga ayat-ayat lain. Kalau tidak bertobat, kok bagaimana ya? Ya memang Tuhan butuh pertobatan yang radikal. Ada orang masih Tuhan duniawi. Apalagi zaman politik, hamba Tuhan aja berpolitik. Saya tidak suka, saya berantas dan saya kasih di grup kami. Jangan bawa politik di grup ini. Sampai ada teman-teman yang memang senang cinta Tuhan, mereka pamit keluar. Saya tidak, saya bilang saya tidak mau mengalah. Saya mau sampaikan firman Tuhan bagi mereka. Hamba Tuhan kok sudah campur duniawi, apa tidak ada hikmat Tuhan lagi, saudara-saudaraku. Tapi kalau mau ditegur paling lain lagi, mereka akan membenci. Nah itu, jadi manusia duniawi. Tapi saya yakin di Zoom ini tidak ada. Tidak ada. Kalau ada yang bertobat saja. Tidakkah kita tahu bahwa Timotius juga murid didik dari Rasul Paulus, anak muda yang penuh kekudusan dan kesucian. Saya pikir dia orang yang memang dengar-dengaran kepada didikan neneknya, dan juga tentu orang tuanya, apatah lagi Tuhan. Jadi Paulus juga dipakai Tuhan sebagai Rasul Yesus Kristus atau Rasul Roh Kudus mendidik Timotius. Akhirnya Timotius juga dibekali oleh Tuhan melalui 2 Timotius 1 ayat 6. Paling saudara-saudara tahu ayatnya, ia berkata, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Sayang ada beberapa hamba Tuhan teman saya, satu angkatan atau satu alma mater. Ayo kembangkan karunia Tuhan yang ada dalam dirimu. Jangan sampai masa bodoh. Kita bukan hanya anggota aktif. Saya kalau tidak aktif di Zoom ini, saya ada pelayanan. Kadang saya pulang, saya buka, sudah nggak ada. Sudah tutup. Saya tinggal lihat nama-nama yang ikut di Zoom ini. Wow, lumayan. Ada yang sampai 100 lebih. Dan saya berdosa juga, saya pikir, aduh saya memang terlambat, tapi karena saya juga melayani, jadi saya tidak bisa atur Tuhan, Tuhan atur saya, dan memang kegiatan kita bersamaan banyak. Hari ini juga saya ada pelayanan, tapi saya minta teman untuk tolong, ya malum saya sudah janda, bukan promosi, tidak, saya cerita, ini yang benar. Biasanya kalau ada dulu masih utuh, gantian, kalau saya pelayanan keluar, suami di dalam atau di tempat, kalau sebaliknya, kalau suami di luar, saya di tempat. Tapi ini yuk saya handle semua, sudah sampai semua kebersihan gereja, kebersihan pastori, segala macam, pokoknya double. Tapi saya bersyukur saya ada kekuatan roh, karena saya mengandalkan firman dan Roh Kudus Yesus Kristus Tuhan yang setia. Saya tahu saudara-saudara juga mau apa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk dikembangkan. Dan saya tahu juga saudara-saudara mau dipakai Tuhan lebih dahsyat. Dan saya lihat banyak orang-orang yang dahsyat dipakai Tuhan di Zoom ini. Ya, ada para dokter, para hamba Tuhan, para kaum awam, pengusaha. Wah, luar biasa. Ada juga sampai kelas pembantu. Kita sama di hadapan Tuhan. Saya senang. Ada orang yang sulit baca,
Tapi karena hatinya menyatu dengan Tuhan, tahu-tahu jadi lancar membaca. Itu memang pekerjaan Roh Kudus, saudaraku, penolong dalam segala kesesakan. Kuasanya sangat terbukti. Di balik itu, Timotius benar-benar tidak hanya dengar untuk mengobarkan karunia, tidak hanya antepin, kata orang Sunda, ya Jawa Barat, antepin atau disimpan, tapi memang dia kobarkan, saudaraku. Mari, biarpun kita yang sudah lanjut usia atau apatah lagi yang muda-muda di Zoom ini, ayolah bergerak untuk Roh Kudus, saudaraku, tidak rugi. Justru kita akan double porsi, Tuhan berkati, pertama dengan harta rohani atau berkat Abraham, kedua kita sakit pun Tuhan sembuhkan, akhirnya kita bisa sehat. Ada yang baru pulang Desember ya, udah pergi ke Yerusalem atau di Israel, sehingga sudah pulang dengan baik bulan Januari atau akhir Desember. Dan ternyata saudara-saudaraku ada cobaan datang, itu semua Tuhan luaskan untuk menguji kasih iman dan pengharapan kita pada Tuhan. Sebaliknya itu saudara-saudaraku, karunia ini belum bisa berhenti kalau Tuhan belum datang. Jadi kalau di Zoom ini melibatkan karunia roh, jangan tanggung-tanggung, usahakan lebih meningkat. Kalau dibilang naik itu adalah meningkat, dan meningkat, lebih tinggi lagi. Bagaikan Raja Wali yang naik terbang tinggi, melewati, melapisi badai, tofan, apapun. Tapi dia tetap menembusi langit biru. Artinya imannya tidak kandas di tengah-tengah masalah dunia, di tengah-tengah gangguan roh-roh yang tidak memuliakan Allah. Tapi kita ada otoritas Allah yang memerintah atas kita, dan kita mampu menaklukkan itu dengan kuasa nama Yesus yang dahsyat dan berkuasa. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, Timotius dia mengobarkan. Ayo, kalau Timotius bisa, bagaimana akhir zaman, ibaratnya di zaman itu mungkin masih seperti hujan rintik-rintik. Tapi sekarang kan sudah hujan lebat, hujan deras. Ayo, kobarkan saja, jangan ada yang berdiam. Supaya bisa lihat nanti semua pos-pos pelayanan dari Grace Ministry Zoom atau di setiap rumah-rumah tangga, rumah-rumah pribadi, di setiap gereja di mana kita berjemaat melayani. Di situ ada Roh Kudus yang berkobar-kobar. Roh Kudus yang menyala-nyala. Ada api Kristus yang tidak terpadamkan. Memang Tuhan mau begitu. Biar roh kita menyala-nyala. Jadi kita menikmati bukan makhluk duniawi. Bukan orang duniawi lagi. Tapi makhluk roh yang sudah dibentuk oleh firman dan Roh Kudus akurat di jiwa kita. Dan kita menikmati realita Tuhan. Kehebatan Tuhan ada dalam hidup setiap orang yang dipakai olehnya. Dan saya terlalu yakin itu ada di Grace Ministry Zoom. Sebaliknya, saudara-saudaraku, sesuai dengan ayat yang sudah kita bacakan tadi ini, di mana orang berkata tidak perlu dengan karunia-karunia lainnya. Tidak perlu, katanya. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi, perhatikan seterusnya, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Siapa yang sempurna yang akan tiba? Yesus. Apa Yesus sudah datang? Belum toh. Sebabnya sebelum Yesus datang, kita manusia yang tidak sempurna. Tapi ada kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita. Sebabnya dia bisa pakai kita dengan kekuatan yang kegagahannya itu yang tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dengan logika, dengan perasaan manusia yang negatif. Tapi semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus yang mempersatukan segala sesuatu baik di bumi, di atas bumi dan di bawah bumi ini. Tuhan berkuasa. Dan sebelum dia datang, Tuhan inginkan jangan kita batasi Roh Kudus yang sedang bekerja di akhir zaman ini. Kita tidak tahu Tuhan datang kapan. Tapi memang dia janji dia akan datang kembali. Tapi sekarang untuk secara universal dia belum bisa datang. Dan dia masih menangguhkan waktu supaya semua orang akan bertekuk lutut menyembahnya. Dan supaya semua lidah mengakui Yesus Kristus Juru Selamat. Tapi ada juga kedatangan pribadi. Ya. Tapi setelah Tuhan beri kita kesaksian Yesus dalam hidup kita, tidak mengapa kita berkata, maut telah ditelan oleh kemenangan. Sebabnya orang-orang sakit bisa sembuh, karena ada kemenangan Tuhan terjadi atas kita. Dan maut
secara mati rohani, secara mati tubuh jasmani itu Tuhan tidak berkenan karena dia mau pakai orang-orang yang gagah perkasa dengan kekuatan Roh Kudus untuk menjadi saksi demi mengangkat piala keselamatan, menyerukan nama Tuhan yang sudah bernazar mau jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang sudah bernazar, saudara-saudaraku, enggak main-main, enggak main-main. Kalau sakit enggak perlu mengeluh, mesti mengucap syukur. Dan jangan ke berhala. Wow, Tuhan tidak suka orang penyembah berhala, kan? Sudah tahu di Wahyu ya. Tuhan bilang semua penyembah berhala kan masuk dalam neraka. Mereka sama dengan orang-orang tidak percaya. Semua yang tidak berguna itu akan masuk dalam neraka. Jadi kita hamba Tuhan akan menjadi panutan dalam segala aspek hidup, dalam segala gaya hidup kita. Tidak lagi menurut duniawi, tetapi dunia dimenangkan lewat karakter Kristus yang ada di hidup kita ini. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, apa yang Tuhan mau titip bagi kita? Untuk menghadapi dunia yang penuh cobaan dan tantangan penuh masalah, saya percaya kita sudah tahu ayatnya, ya. Di dalam Markus 16 ayat 17 ya. Ada 5 tanda bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Markus 16 ayat 17 dan 18. 5 tanda ini jangan sampai kita lupakan. Dan tanda ini bukan hanya sekedar tanda, tapi sebelum Yesus datang, kita harus diperlengkapi dengan kuasanya. Sebabnya kita tidak takut untuk menghadapi roh-roh yang tidak memuliakan Allah. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, ini kalau bicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus, memang harus juga diartikan dengan baptisan air. Ayo, kalau ada di Zoom ini belum dibaptis, mari bertanya pada hamba Tuhan yang terdekat, sharing, dan boleh nanti dilakukan pembaptisan. Kalau mau sharing dengan siapapun, tentu Tuhan senang. Karena baptisan ini adalah menyatakan kita mengikuti teladan Yesus. Yesus aja Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, tapi dia benar-benar memberi teladan bagi dunia ini, bagi semua orang. Dia masuk ke dalam air, dan itu dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Menjelaskan bahwa itu adalah tanda kalau kita melakukan baptisan air, sama halnya kita mati bersama Kristus Yesus, dan kita bangkit juga bersama Yesus di dalam kemuliaan Bapa. Jadi mari kita ikuti. Bangsa Israel aja melewati Laut Kolsum, apa artinya? Mereka melewati laut menjadi tembok, karena Tuhan buat mujizat mereka melewati Laut Kolsum. Dan kalau kita pikir secara iman, mereka juga dibaptis di Laut Kolsum. Sekalipun memang laut terbelah dua dan airnya menjadi dewala atau menjadi tembok yang kokoh. Tapi itu juga lambang. Naaman juga masuk ke air kan? Itu juga bicara tentang baptis. Ya, kita ini siapa dibanding dengan mereka dan dibanding dengan Yesus? Tapi Yesus menjadi teladan, tapi banyak orang nggak mau ikut teladan Yesus. Mereka ikut teladan agamawi. Ya, kita nggak usah pusing. Yang penting kita berdoa biar Tuhan goncang supaya mereka terbiasa dengan ajaran Yesus yang murni, suci, dan tidak terkontaminasi oleh ajaran-ajaran sesat. Maka di sini tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa orang-orang yang percaya? Saudara dan saya. Kita semua orang yang percaya. Setelah kita percaya, bukan hanya percaya begitu saja, tapi mereka diberi tanda mengusir setan-setan dalam nama Yesus atau demi nama Yesus. Jadi jangan takut dengan santet, dengan hipnotis, dengan sihir, dengan mantra, dengan jampi-jampi. Saya mengalami banyak waktu di Sumatera Utara, saudaraku. Tidak saya banggakan diri saya. Tapi banyak problem penyakit. Ada yang gila, rambut nggak pernah disisir, digulung-gulung, digigit-gigit. Wah, kalau mau lihat memang orang udah bilang, so keremus, keremus lagi. Memang udah kotor sekali. Tapi Tuhan percayakan untuk dilayani. Tadi tengking itu setan yang buat ibu itu gila, maka gilanya hilang, akhirnya jadi orang setia beribadah. Sampai hari ini mereka di Tanah Karo, mereka jadi penopang pekerjaan Tuhan lewat hamba Tuhan di sana. Daerah perintisan saya dulu ada di daerah Sumatera Utara sana, dan daerah perintisan itu bukan saya tinggal percuma, tapi ada yang menggantikannya.
Ada juga yang sudah dipasung dengan rantai besar, saudara-saudaraku, borgol yang besar. Waduh, sampai makanan orang udah bilang kurang lego-lego di kandang. Tinggal dibuang-buang di kandang, takut nanti diserang balik dan mematikan. Saudaraku, orang gila betul, gila betul. Tapi dengan kuasa Roh Allah yang kudus, demi firman Allah yang suci, yang mulia, yang hebat, Yesus Kristus yang dahsyat, namanya ajaib dan berkuasa di langit dan di bumi ini. Maka borgol yang cukup besar-besar kaitan-kaitannya dilepas. Dan bisa jalan sama dalam satu perjalanan. Karena dia ditahan di kebun, saudaraku. Nggak di rumah. Dan memang malam-malam disuruh mandi, bersihkan diri. Saya lihat mujizat Tuhan banyak. Orang tidak pernah ada keturunan yang sudah belasan tahun. Tuhan, tolong. Yang mau mati tidak mati. Ya, belakangnya sudah busuk, sudah masuk keluar rumah sakit. Karena mereka pegang jimat-jimat. Sorga menolak, bumi juga menolak. Tapi dengan doa orang percaya pada Tuhan, dibebaskan. Oleh karena itu, saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang miskin jadi kaya. Saya melayani tempat ini orang termiskin, saudaraku. Aduh, kalau saya mau cerita, ya baju sudah blel, cuma 2 pasang, cuci pakai, tapi saya layani. Saya layani, jalan kaki tidak peduli, perintisan. Tapi sekarang sudah jadi bagian kota, sudah mentereng, saudara-saudaraku. Banyak yang berusaha menjatuhkan. Tapi kita hanya angkat tangan pada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan kita mengasihi, mengampuni, mendoakan, memberkati. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi tidak ada musuh selain setan musuh kita. Ya, untuk itu tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita menyertai kita, jangan kita sia-siakan. Pertama, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, tidak akan mendapat bahaya. Saudara pernah cobaan dikasih minum racun maut? Saya berapa kali. Ya, berapa kali waktu di Sumatera Utara bagian dalam. Paling pedalaman. Mereka kasih saya pisang, Ambon, memang sudah mateng. Kemudian saya memang senang mandi air panas pas ada air panas di daerah itu. Pulang-pulang saya dikasih pisang Ambon. Saya memang berdoa dan saya makan 1 buah. Ternyata saudaraku saya pulang karena kos saya di Medan, saya hanya menjangkau di daerah Brastagi itu. Pulang-pulang, maaf bicara saudara, di mulut keluar merah-merah darah, di bawah juga begitu. Oh Tuhan, memang mereka tidak suka saya melayani. Saya tidak bilang orang, saya berlutut sendiri di rumah dan saya bilang Tuhan, karena Tuhan saya ada di sini. Pedulikan saya dan pulihkan saya. Biar dunia tahu yang merawat saya bukan manusia tapi Tuhan. Saya minta dalam nama Yesus. Benar-benar sirna dan sembuh. Mereka tunggu-tunggu. Orang itu kalau bahasa Manado mereka. Mereka tunggu-tunggu kapan Grace bisa lenyap. Tapi ternyata berapa hari kemudian saya balik lagi. Puji Tuhan, dahsyat. Pernah juga kami bertamu ya, kami tidak tahu daerah itu kalau angker. Tapi dalam nama Yesus kami datang. Disuguhin minum, saudaraku. Wah, sebelum minum biasanya mau kasih apa saja, saya mesti berdoa dan saya doain minum itu teh manis. Sekali doain, saudaraku. Kami mau minum, ini saya dan suami dua-dua, saudaraku. Pas mau minum, tahu nggak? Pecah, jatuh. Malu orang yang menjamu kami. Kenapa? Kami milik Tuhan dan tidak ada yang bisa mengapakan kami kalau bukan seizin Tuhan. Dan oleh iman kepada Yesus, Dialah pemberkati kita. Sebabnya saya melayani memang dengan senang hati, panggilan bukan pelarian. Oleh karena itu susah senang saya hadapi dengan sukacita. Dan saya mengajak orang untuk bertobat radikal. Terserah mereka mau senang atau tidak. Yang penting tugas kita sudah kita sampaikan. Dan tanda-tanda orang percaya ini 5 tanda ya. Mengusir setan demi nama Yesus. Bila mana kita ya ada masalah-masalah pelik, kita hadapi saja. Hingga
Kita menjadi orang yang percaya, yang dipakai Tuhan. Kita boleh berbahasa dalam bahasa yang baru. Jadi saya undang saudara-saudara, saya ajak. Mari jangan segan-segan berbahasa roh. Banyak ayat-ayatnya tentang pekerjaan roh. Dan banyak orang berdoa panjang-panjang dengan bahasa mental. Bahasa yang sudah dimengerti oleh dunia. Atau bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, dan lain-lain. Tapi lebih gitu, kita berdoa dalam bahasa roh. Jadi Roh Kudus yang berpengaruh. Roh Kudus yang menolong dengan kita berdoa bersyafaat pada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu mengandung banyak mujizat terjadi. Apapun masalahnya bisa terselesaikan dengan segera. Ada yang mujizat, ada yang berangsur-angsur. Di balik semuanya itu, saudara-saudaraku, dengan kita berbahasa roh juga, maka kita bisa memegang ular. Artinya kesaksian Tuhan dapat menghancurkan semua kekuatan musuh. Sekalipun dia berbentuk apa saja, mau bentuk legion, mau bentuk pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat, penghulu dunia yang gelap. Dalam nama Yesus, ada kekuatan Tuhan di pelayanan kita, pelayanan rohnya dalam Grace Ministry Zoom. Maka orang akan mencari Roh Kudus lewat hamba-hambanya, jemaat yang ada di Zoom Grace Ministry. Saya yakin dengan itu. Mesti yakin ya, mesti yakin. Jangan pelin-pelan. Dan setelah kita diberi minum racun maut seperti kesaksian saya tadi, Tuhan tidak akan biar. Tuhan pasti menyelamatkan. Dan memang dia penyelamat yang setia. Kita tidak akan mendapat celaka. Karena apa? Tuhan sudah jamah kita terlebih dahulu sebelum kita melayani dia. Sebabnya kita bayar harga. Tidak mau mencela-mencela atau pelin-pelan atau duniawi, Tuhan tidak. Berkata pun jaga, jangan sampai terlampau banyak bicara, akhirnya hampa semua perkataan kita, cepat dicaplok oleh roh jahat. Dan mereka akan menumpangkan tangan kepada orang-orang sakit. Percayalah, orang sakit sembuh. Malam ini kalau ada di Zoom ini sakit, yang sakit tubuh, atau sakit rohani, atau mental, saya minta, taruh tanganmu nanti di mana yang sakit, kemudian berdoa dan berkata, Tuhan, firman-Mu adalah jawaban bagiku. Dengan kita mendengar firman Tuhan, kita menyelidiknya dengan penuh ketulusan hati, dengan jiwa yang bersih dan sehat. Saya sangat yakin, Tuhan sudah jamah saudara pada saat itu. Sambil kita mendengar firman dan kita meyakini firman, Yesus di hati. Penyakit apapun bisa sirna. Dan kita boleh tegak berdiri di atas dasar iman kita yang paling suci. Kita terus berdoa dalam Roh Kudus. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wow, ada kenyataan. Karena Tuhan sudah berfirman demikian. Saudaraku, saya ingin menjelaskan lagi, ada banyak ayat-ayat ini, tapi saya tahu, saudara pas mau tidur kan, saya juga ada pelayanan besok, dan saya tambah satu ayat lagi, di dalam Roma pasal 8 ayat 27. Roma pasal 8 ayat 27, puji Tuhan, co-host rajin sekali ya menayangnya, dan saya tidak ada kesulitan untuk dalam ayat-ayat yang sudah kita lihat ini, Roma pasal 8 ayat 27. Sebab apapun yang kita perhatikan di ayat ini adalah mengundang janji keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa mencapai. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Kita mau berdoa supaya kita tetap menjadi orang kudus. Memang kita manusia berdosa, tapi ini firman Tuhan. Kudus artinya kita terbebas dari ancaman yang menyesatkan, pencemaran-pencemaran jasmani, rohani, tidak lagi mengganggu kita. Dan hidup kita ini sesuai dengan profesi yang Tuhan berikan pada kita, atau sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi aku tidak seperti lagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena keinginan daging, keinginan mata akan lalu dan lenyap. Kata surat Yohanes ya, 1 Yohanes 5 ayat 15 itu tidak usah dibacakan. Dan semua yang ada di dalam dunia ini akan lenyap.
tapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Maka dari ayat inilah yang akan menutup khotbah saya di malam ini, dan saya sangat yakin roh ini sendiri yang akan, saudara-saudaraku, memberi kekuatan kepada kita, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kita ada masuk dalam doa Yesus Kristus oleh Roh Kudus, dan dia mau supaya kita menjadi orang kudusnya di bumi ini. Maka apa yang ada di bumi akan sama di surga, apa yang di surga sama di bumi. Luar biasa Tuhan bagi kita, dan kita juga disukai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan pada Ibu Evangelis Ongling. Mana Ibu? Ada? Haleluya. Ada. Oke, puji Tuhan, Bu. Tuhan memberkati, saya kembalikan ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Grace Lumampau yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa. Tuhan menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, firman Sama-sama Tuhan Ibu. malam ini Terima luar kasih. biasa, membuat kita. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Tuhan Ya, memberkati. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang mengajarkan kita semakin mengerti ya arahnya. Roh Kudus itu membawa kita semakin hari bisa dengar suara saya. Dari Bisa. tadi internetnya enggak. Ya, kita bersyukur Tuhan mempertemukan kita kepada hambanya Ibu Grace, ya, yang bisa menyampaikan firman Tuhan yang membuat kita semakin mengerti Roh Kudus itu bagaimana, apa itu pentingnya nubuatan, penglihatan, semuanya, ya, supaya semakin hari semakin kita peka. Dan bukan cuma Ibu Grace dan saya, tetapi semua yang ada di sini. Tuhan mau pakai semuanya. Saya adalah orang biasa, saya tidak punya gelar pendeta, tetapi saya bisa dipakai Tuhan. Saudara juga bisa dipakai Tuhan. Yang penting, berikan hati Anda yang terbaik. Hati yang selalu bersih, yang selalu benar, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tantangan, rintangan, cobaan boleh datang. Seperti yang saya alami, yang Ibu Grace alami. Tetapi berjalan bersama Roh Kudus, biar dikasih racun maut, tetapi tidak pernah. Ya, tidak pernah sampai hari ini tetap sehat walafiat, bukan? Tidak pernah koma, bukan? Dan hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan buat kita. Ya, percayalah, Anda yang sudah ada di dalam Zoom Grace Ministry adalah pilihan Tuhan yang akan Tuhan latih, yang akan Tuhan pakai, yang akan Tuhan percayakan dan kasih karunia-Nya, dan Anda akan dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa, menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Ibu Gembala Febenini yang berdoa buat firman Tuhan. Ada? Ibu Gembala Febenini. Ya, saya persilakan.
Mic-nya Ibu Gembala belum dibuka mic-nya. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Mic-nya Ibu Gembala. Mic-nya Ibu Gembala belum dibuka. Ya, sudah saya buka. Belum dibuka, Bu. Kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, sungguh baik. Mari saudaraku yang ada di dalam ibadah Zoom pada malam hari ini, benar-benar kita membawa hati kita untuk hidup takut kepada Tuhan. Tidak main-main di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Kita tidak asal untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan kuasanya, dengan keajaiban dan kedahsyatannya. Oh, haleluya. Mari saudaraku, kita akan masuk dalam doa. Yang Maha Besar, Bapa kami di dalam sorga. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak dapat dipermainkan oleh apapun. Itulah sebabnya Tuhan kami bersyukur Engkau layak disanjung, ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Karena Engkau Tuhan di atas segalanya. Tuhan penebus juru selamat penolong kami yang setia. Kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah Tuhan jabarkan begitu rupa. Lewat hamba-Mu, Ibu Grace Lumampau. Tuhan, terima kasih Engkau pakai beliau ini semakin bertambah, penuh urapan dan hikmat-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu memegang pelayanan hamba-Mu Ibu Grace Lumampau ini Tuhan. Dalam pelayanan perintisan ataupun di daerah-daerah yang oh Tuhan minus dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Tapi tangan Tuhan yang selalu membela dengan begitu luar biasanya. Dengan kami mendengarkan kesaksiannya yang begitu dahsyatnya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan, kalau Engkau menolong Ibu Grace Lumampau, Tuhan juga menolong hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan juga menolong hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Kalau ada terdapat sesuatu, oh Tuhan yang haleluya, yang mengganggu dalam pelayanannya. Tuhan menjadi pembela dan penolong kami. Tuhan demikian juga buat anak-anak Tuhan yang sempat mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kuasa Tuhan berlaku bagi setiap kami yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit boleh disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Apapun penyakitnya, penyakit oh Tuhan mental, penyakit oh Tuhan tubuh, ataupun penyakit rohani. Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan kembali 100%. Sehingga sembuh sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau ada di antara anak Tuhan yang masuk di dalam Zoom ini melakukan kejahatan, biarlah mereka bertobat Tuhan. Dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang bisa menjadi terang, menjadi garam, untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu Ibu Grace Lumampau dalam pelayanannya dimanapun berada. Berkati keluarganya, berkati oh beliau suami istri, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Ong Lingling Tuhan. Engkau juga pegang dalam pelayanannya, apapun pergumulannya. Engkau tahu hamba-Mu tidak pernah menyerah apapun yang terjadi, apapun yang dihadapinya. Hamba-Mu tetap terus maju di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya, oh Tuhan, tangan Tuhan yang menopangnya. Haleluya. Bahwa Tuhan mengatakan tangan kanan Tuhan adalah keselamatan, tangan kiri Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan. Maka tak ada satupun manusia yang bisa mengusik hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan memberkati kesehatannya. Puji Tuhan, hamba-Mu semakin sehat dan kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Mu. Tuhan berkati keluarganya, berkati anak cucu mantunya, berkati juga pelayanannya di dalam Grace Ministry ini, baik onsite. Oh Tuhan, baik pelayanan Zoom, pelayanan keluar kota sampai di Surabaya dan sekitarnya. Tuhan tolong juga pelayanan di, oh Tuhan, menara doa. Biarlah Tuhan sendiri akan turun tangan dan menyelesaikan semua pergumulan hamba-Mu. Bahwa hamba-Mu tidak berjalan sendiri. Hamba-Mu tidak melakukan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Tuhan yang menopangnya. Sehingga hamba-Mu merasa kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Tidak ada kelelahan, tidak ada keputusasaan. Karena kuasa roh yang besar memampukan hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu diberikan kesanggupan dan kemauan untuk tetap bertahan, berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati co-host Tuhan. Baik kami serahkan David bersama Sylvia, suami istri. Tuhan berkati keluarga rumah tangganya, berkati pernikahannya, berkati anak-anaknya. Oh Tuhan, juga kami berdoa untuk Julius bersama Stasia, Tuhan, yang pegang hidup mereka, campur tangan apapun pergumulan mereka. Tuhan, bawa mereka semakin dekat pada Tuhan, mengalami mujizat dan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa dalam doa untuk, oh Tuhan, haleluya, Bapak Wilson Pangkai. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan. Karena pelayanannya terus Tuhan maju di dalam Tuhan. Engkau mau pakai semakin bertambah-tambah pengurapan Tuhan. Juga berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Engkau pakai pelayanannya, pengembalaannya, keluarganya. Tuhan tolong semua dokter-dokter yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Tuhan, juga kami berdoa untuk jemaat. Oh Tuhan, Engkau tolong mereka sebagai bisnismen, pengusaha, pegawai, oh Tuhan, ataupun sebagai karyawan dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau berkati para mahasiswa. Oh Tuhan, Engkau berkati anak-anak pelajar yang ikut, oh Tuhan, di dalam ibadah Zoom pada malam hari ini. Tuhan, melawatnya dengan cara-Mu yang ajaib. Berkat-berkat yang tidak terduga akan mereka alami. Mereka akan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah pun terhibur, yang kekurangan pun akan diberikan Tuhan dengan limpahnya. Apapun kekurangan mereka, Tuhan akan membukakan jalan-Mu atas hidup mereka melalui usaha pekerjaan dan pergumulannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Izinkan kami untuk menadahkan tangan kami di hadapan Engkau. Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, dan menyertai dan memberkati kita dengan damai, sejahtera, ketenangan, keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan diberikan kepada kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan penuh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hambanya Ibu Gembala Grace, hambanya Ibu Gembala Febenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, Amin. dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Ya, Doakan sama ya Cik Ling, lanjut untuk melayani, dapat kekuatan Tuhan. Mungkin ada pesan-pesan Tuhan. Baik. Puji Tuhan. Ada pernyataan? Ya, Boleh Ibu dengar Gembala, suara saya? terima kasih. Ya. Di Zoom ini ada sosok yang bercahaya yang mendekati setiap Saya kita. persilakan.
Jadi tidak terpisah oleh jarak. Karena ada tangan Tuhan yang memegang kita semua. Tuhan minta kita saling mendukung dalam doa. Dan rencana Tuhan tergenapi atas kita semua. Para co-host Tuhan berikan mereka, betapa indah saya lihat benda-benda yang bercahaya berupa gelang, ya, ada yang cincin dimasukkan ke tangan mereka dan jari mereka. Tuhan katakan, aku jadikan kamu perpanjangan tanganku dan aku yang memberikan berkat pemeliharaan kepada kamu. Dan bagi saudara Julius, Tuhan katakan masa depannya indah. Tuhan mau kerjakan sesuatu yang tidak ia pikir dan dia tidak pernah lihat, dengar, dan rasakan. Tapi demi kesetiaannya, hatinya yang menyatu dengan kehendak Tuhan, maka akan terjadi mujizat baginya. Bagi juga Pak David dan Ibu Sylvia, mereka sekeluarga, Tuhan katakan lewat kesucian, kekudusanku, aku akan membawa engkau berkemenangan, dan aku akan menuntun engkau untuk bisa melayani Tuhan Allahmu lewat jiwa-jiwa yang ada di sekelilingnya. Dan ada bunga di depan mata mereka berdua suami istri, sekalian juga dengan anak-anak dijamah oleh sesosok yang bercahaya. Untuk Ibu Ong Ling Ling, Roh Tuhan berkata, hambaku imanmu menyembuhkan engkau. Karunia yang sudah aku berikan padamu itulah yang menjadi jawaban. Dan kalau orang lain ditolong, engkau juga akan tolong. Sehingga saya diperlihatkan bahwa ada pelangi yang melengkung di kamarnya. Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan lemah. Dan ada beberapa di antara kita di Zoom ini, Tuhan sudah kasih bunga yang begitu bagus. Tapi hanya taruh di belakang dan tidak mau diangkat. Tuhan katakan, pergunakan karunia Rohku dengan berani, dengan tidak juga mencari keuntungan diri, tetapi untuk menguntungkan orang lain, supaya orang-orang yang belum mengerti akan semakin mengerti dan menjadi percaya sungguh kepada Tuhan, kepadaku, kata Tuhan. Selebih dari itu, Roh Tuhan berkata, pertahankan keyakinan kita untuk mengenal Roh Kudus dan karya-karyanya. Jangan ada yang lengser atau kembali pada hidup lama, sebab ada beberapa saya diperlihatkan ada binatang babi, ada juga anjing, kita sudah tahu sifatnya. Mari buang semua hidup lama, hidup yang sia-sia. Kalau babi sudah bersih, dia masih pergi berkubang lagi. Anjing, makanannya nggak menentu, sudah dimuntahkan, dia makan lagi. Ya, sekali bertobat tetap bertobat dan hidup dalam kesucian dan kekudusan. Hidup lama tidak berarti bagi Tuhan, tapi Tuhan menjadikan kita hidup baru sama dengan perbuatan-perbuatan hidup dari Yesus Kristus. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Grace Lumampau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan, baik melalui penglihatan nubuatan, ya puji Tuhan, menyatakan Allah hadir di tengah-tengah kita, dan saya yakin dan percaya kalau Ibu Grace mengalami pernyataan dan pertolongan Tuhan luar biasa, mujizat terjadi, saya juga percaya Tuhan sendiri juga yang memberikan hal itu terjadi dalam hidup saya. Dan kembali saya akan sehat kembali, bisa lari ke sana kemari, bisa melayani dengan segenap hati. Ya, ada lagi? Ya. Oh ya, terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace Lumampau dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang biasa. Ada lagi yang dipakai Tuhan? Penglihatan nubuatan bisa disampaikan kalau ada. Ya, lemai. Tuhan katakan tadi di Roma 8 ayat Rupanya 5 enggak ada. sampai 8. Kita lanjut ya. Ada AI. Ibu Lindiati Sutikno AI.
Ya. Record. Ada yang mau bersaksi? Ibu Lindiawati AI. Shalom Ai. Shalom. Suara saya jelas ya Julius. Jelas Bu, itu apa koneksi AI-nya yang kurang bagus, jadi nggak kedengaran AI. Oh, iya. Ya Bu, jadi lanjut aja Bu. Di Roma 8 ayat 5 sampai 8, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ketujuhnya, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kedelapan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Marilah kita hidup di dalam roh ya, supaya kita berkenan kepada Allah, dan juga kalau kita hidup dalam roh itu pasti Tuhan berikan kita itu ketenangan ya, kekuatan yang baru, sukacita dan sejahtera itu dunia tidak bisa memberikan ya, walaupun harta kita melimpah, hanya di dalam Yesus saja yang bisa memberikan kita itu. Sekian, terima kasih Tuhan Yesus berkati, segala kemuliaan-Nya bagi Tuhan saja. Ya, terima kasih kepada Ibu Dindiawati Sutikno yang sudah menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan. Maju terus, semangat ya. Semakin dipakai Tuhan, semakin luar biasa. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kesembuhan, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ada lagi? Maaf AI, itu recordnya bisa dimatikan lagi AI. Setiap AI keluar hidup lagi soalnya. Oh, ya. Oh, nggak kelihatan. Di bagian more-nya ada AI. More. Ada lagi yang dipakai Tuhan. Ini ya, record to the cloud apa record on this computer? Oh, sudah stop berarti AI. Stop record sih tulisannya harusnya. Oh, berarti sudah stop dia. Yuk, nggak ada soalnya. Oh ya, enggak apa-apa. Oh, langsung buka mic aja. Ada lagi, Ya mau kesaksian ya. bisa langsung buka mic aja. Nanti kalau Mic-nya di... muncul lagi, stop lagi. Iya, siapa AI?
Bisa dibuka mic-nya? Ada lagi yang ada pesan Tuhan? Ada? Kalau Ada nggak ada yang mau kita lanjut. ada yang mau kesaksian AI. Sharon Taiwan. Boleh, silakan Ibu. Ya, Sharon Taiwan, saya persilakan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Jadi saya mau kesaksian. Jadi beberapa belakangan ini saya tuh kayak ada eh, masalah gitu sama orang-orang Taiwan. Sering buat masalah dikit-dikit. Kayak pertama kali datang ke Taiwan itu rasa kayak aneh gitu. Eh, Beradaptasi sama orang-orang Taiwan kan nggak biasa. Jadi sekamar itu kan 4 orang. Ada 1 orang Medan sama 2 orang Taiwan. Nah, menurut aku tuh orang Taiwan ini kayak mencekno gitu, kayak nyeselin. Aku sering buat mereka marah kayak apa-apa sering buat masalah gitu. Akhirnya aku di dalam hati kayak nyimpen nyimpen rasa dendam sama mereka. Nah, dari itu aku nyoba join buat pesan doanya Iling. Mamaku ngajak aku join lo PDN Wuling uh, antara doa grace. Ya udah aku coba join. Terus aku ada didoain sama Kak Iling itu disuruh ampuni dan mengasihi orang-orang sekitarmu gitu. Kalau kamu mau ampun dan mengasihi, mungkin kamu bisa dibantu Tuhan gitu katanya. Tuhan bakal kasih kamu perkara-perkara besar gitu. Ya udah akhirnya dari situ setiap malam sebelum tidur, bangun tidur itu setiap hari aku selalu doa sama Tuhan gitu. Mulai dari sekarang coba deh aku buat eh, mengampuni dan belajar mengasihi orang Taiwan yang sudah berbuat jahat sama aku gitu, yang aku sering buat mereka marah, sering buat masalah sama mereka, dikit-dikit buat mereka marah gitu. Udah kayak aku coba buat berdoa, belajar mengasihi dan mengampuni. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, mulai dari sekarang mungkin aku mau belajar cari aku Tuhan ini, supaya aku bisa belajar dan mengasihi mereka gitu, jamal hati mereka, supaya mereka nantinya bisa berbuat baik sama aku gitu. Kayak tiba-tiba beberapa hari, mamaku kan ada kirim paketan dari Indo gitu. Ada kayak kasih kue-kue, coklat gitu kan. Gitu. Ada juga ngasih coklat Jepang. Mama kan dari Jepang, pergi ke Jepang sama teman-temannya. Sekarang aku dikirimi coklat KitKat, terus mamaku ngomong ini, tuh bawa kasih coklat ke orang-orang Taiwan dulu deh. Udah aku kasih ke mereka. Aku pikir mungkin nanti kalau kasih mereka coklat, mereka bisa baik sama aku. Kayak tiba-tiba beberapa hari lagi, mereka tiba-tiba baik sama aku gitu. Aku kasih mereka coklat, mereka kayak senyum ke aku gitu. Biasanya mereka kayak mukanya mencek, mereka nggak suka sama aku gitu. Tiba-tiba mereka baik sama aku. Terus eh, tiba-tiba Tuhan bantu aku banyak hal ya dalam di tahun ini. Kayak misalnya eh, aku dibantu nilaiku yang aslinya nilai renangku 0 jadi 65 tiba-tiba. Itu semua karena Tuhan, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Aku bisa dapat nilai bagus. Jadi sama di tahun ini aku selalu dibantu dan bimbing Tuhan. Bersyukur banget. Dan dari situ ini selalu doain aku buat belajar dan mengasihi orang-orang yang sudah berbuat jahat sama aku. Aku sudah belajar mengakuin mereka semua. Oke, dari situ Tuhan bantu aku dan kasih aku perkara-perkara banyak. Bantu aku terus selalu ngirim aku orang baik. Bersyukur banget. Itu saja sih, sekian. Ya, puji Tuhan, Tuhan sangat mengasihi Sharon Taiwan, ya. Karena Tuhan cinta, baru Tuhan kasih tahu, Tuhan ingatkan supaya Sharon bisa berdoa dengan hati yang benar, hati yang bersyukur, dan Sharon semakin hari semakin luar biasa. Imani, engkau akan semakin maju dan naik. Seperti yang kau inginkan.